Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua, pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli, na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Raja Panggabean. Saat ini teman-teman kita mau melihat bagaimana monumen si Raja Panggabean. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum pernah datang ke sana berkunjung untuk melihat monumen atau tugu daripada opung kita si Raja Panggabean. Dan pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan kepada kita semua secara khusus keturunan daripada si Raja Panggabean. Inilah tugu daripada opung kita. Saat ini kita akan beranjak pergi menuju monumen si Raja Panggabean. Kita akan melewati jalan Siatas Barita. Sepanjang jalan kita akan menemukan indahnya sawah, bahkan juga di depan kita akan terdapat bukit, bahkan juga langit yang sangat cerah. Kemudian kita masuk ke daerah Siatas Barita. Dan dari sini tidak terlalu jauh untuk menempuh monumen si Raja Panggabean. Mari tetap ikuti saya teman-teman. Berikut lokasi monumen si Raja Panggabean. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana penampakan dari monumen si Raja Panggabean dari pinggir jalan. Nah, inilah dia teman-teman monumen si Raja Panggabean. Tentunya monumen ini sangat luas dan sangat mewah ya, seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita melihat selintas, terlihat hanyalah sebagai 3 buah sopo dan sebuah tugu bisu yang merupakan pertanda sejarah yang megah bagi pempalan marga Panggabean dan objek wisata yang menarik bagi pendatang dan juga wisatawan-wisatawan luar negeri. Tapi tahukah kita teman-teman bahwa sejarah lahirnya monumen tersebut tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Sebagai penerus generasi, nah tua-tua, kita telah dengan bersusah payah mewariskan kepada semua keturunan bahwa ini sebuah pertanda sejarah yang harus kita pelihara dan kita teruskan kepada setiap generasi. Sebagai bagian dari upaya melestarikan adat istiadat dan budaya bangsa Batak. Memang monumen tersebut secara seremonial baru diresmikan pada tahun 1977, tetapi liku-liku proses kelahirannya sebenarnya telah dimulai sejak sekitar 21 tahun sebelumnya dengan timbulnya ide atau gagasan yang kemudian semakin dimatangkan. Teman-teman, perlu kita tugu ini diresmikan oleh Dr. G.M. Panggabean yang merupakan Ketua Umum Persaudaraan Pempalan si Raja Panggabean seluruh Indonesia. Dan tugu ini juga kalau kita lihat ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 1997. Disepakatilah akan dibangun sebuah monumen yang terdiri dari sebuah tugu berbentuk tunggal panaluan beserta 3 buah sopo yang melambangkan kesatuan dan persaudaraan pempalan si Raja Panggabean Lumban Ratus, Raja Panggabean Simorakir, dan Raja Panggabean Lumban Siagian.
Di samping berbagai upaya pembinaan kesadaran adat istiadat terhadap generasi muda penerus, rupanya kehadiran sebuah memorial secara fisik juga sangat diperlukan. Mungkin banyak di antara generasi muda, terutama yang di rantau, yang belum mengetahui bahwa kakak beradik Panggabean Lumban Ratus, Panggabean Semorangkir, dan Panggabean Lumban Siagian adalah putra-putra dari si Raja Panggabean, yang juga terdiri dari 4 bersaudara, yaitu Huta Barat, Panggabean, Huta Galung, dan Huta Toruan, yang kemudian punya 2 anak, Huta Pea dan Lumban Tobing. Dan kemudian keempat bersaudara ini juga disebut sebagai si Opat Pisoran. Adapun teman-teman, perancangan dan pembangunan monumen tersebut diprakarsai oleh Dr. Hotma Panggabean, dibantu oleh Insinyur Arnold Panggabean, dan baru pada tanggal 17 Februari 1984 mulai dilakukan pembangunan monumen tersebut dengan pengecoran pondasi Tugu Tunggal Panaluan sedalam 4 meter. Kalau kita melihat tinggi tugu ini sengaja dibuat 18 meter. Yang tak lain untuk melambangkan telah berkembangnya pompalan si Raja Panggabean sampai ke sundut nomor 18 pada masa itu. Seorang seniman pelukis pengukir khusus telah diminta bantuannya untuk memperindah tugu yang tampak berwibawa itu. Pada tanggal 23 April 1984, pekerjaan dilanjutkan dengan membangun pondasi 3 buah sopo yang merupakan kelengkapan dari monumen Raja Panggabean. Namun 3 tahun kemudian, pembangunan monumen tersebut sempat terhalang disebabkan terjadinya gempa besar di Tarutung dan sekitarnya pada tahun 1987, yang antara lain menyebabkan beberapa tiang sopo ada yang patah. Walau memakan waktu yang cukup panjang, pelaksanaan tetap dilanjutkan. Pada tahun 1995, dilakukan lagi perbaikan-perbaikan pada pagar-pagar dan taman di sekitar monumen, yang akhirnya mencapai finishing touch pada tahun 1997. Upacara peresmian tugu atau monumen Raja Panggabean akhirnya berhasil dilaksanakan dengan sukses pada tanggal 27 Juni 1997 di lokasi monumen di Desa Semorangkir, Tarutung. Kita tak berharap agar kiranya kebersihan dan keindahan dari tugu ini tetap dijaga oleh masyarakat setempat, secara khusus keturunan daripada si Raja Panggabean. Kita berharap dan berdoa agar seluruh pompalan si Raja Panggabean dapat bersatu, baik yang ada di Bonapasogit ataupun yang ada di perantauan. Terima kasih, Horas. Jadi mulai madi hamu nani haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon, mula dong pinahurang pamasipaturaya mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton.